Oke, jadi saya Keke dari Daily Recruitment dan juga Platform Global yang akan memandu jalannya sesi webinar kita hari ini. Oke, senang banget nih udah banyak teman-teman yang join ke sesi webinar kita sore ini yang akan dipandu nanti oleh Pak Ade di webinar berjudul Healthcare Workers Abroad, Career Opportunities, Challenge, and Rewards. Nah, webinar ini adalah merupakan webinar kedua dalam series dari Recruitment dan Pantau Global yang bertujuan untuk mengenalkan kepada teman-teman berbagai peluang yang akan berangkat pada teman-teman berbagai peluang kerja yang tersedia di luar serta keterampilan yang akan diperlukan untuk menjelajahi karir di negara lain. Nah, sebelum kita lanjut nih ke sesi webinar, sesi sharing-sharing materi, pertama-tama akan ada beberapa technical notes yang akan aku share terlebih dahulu nih. Oke, jadi yang pertama harap untuk mute mic selama sesi berjalan untuk memastikan kelancaran dari webinar ini. Nanti teman-teman juga boleh nih open cam selama sesi webinar ya, biar sesi kita lebih nyaman satu sama lain nih. Nah, yang kedua nanti jika ada pertanyaan, teman-teman juga bisa langsung menuliskan pertanyaan di chat atau bisa langsung raise hand, bertanyakan langsung saat sesi Q&A nanti jika selesai materi dari pembicara. Nah, yang ketiga nanti apabila teman-teman mengalami kendala teknis, nanti juga saat menggunakan Zoom bisa langsung chat secara personal ke admin DLR, ke admin kami, nanti admin kami akan langsung membantu ke teman-teman. Nah, dan yang terakhir mohon untuk mengisi survei feedback yang akan ditampilkan di akhir sesi webinar nanti. Oke, nah sebelum kita lanjut nih ke acara materi, aku mau share sedikit pengenalan terkait dengan Daily Recruitment terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi Daily Recruitment adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi HR dan juga platform kami yaitu Club. Kami menyediakan perpaduan optimal antara talenta dan juga teknologi. Kami juga memperdayakan dan meningkatkan kapabilitas pencarian talenta kami yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan klien. Nah, saat ini Daily Recruitment dan Perantau Global juga sedang mengadakan Global Nursing Development Program nih. Nah, jadi untuk detailnya, untuk program ini berjalan selama 3 bulan yang dirancang khusus oleh para ahli bahasa dan juga keperawatan sehingga nanti peserta bisa menyiapkan diri dan meningkatkan kemampuan secara bahasa Inggris secara profesional hingga bimbingan belajar ujian untuk Saudi Nurse License Exam atau yang biasa disebut Prometric. Nah, untuk pendaftaran dari program Global Nursing ini itu akan ditutup di hari Senin 27 Mei 2024, yaitu di minggu depan. Jadi kalau misalkan teman-teman semua atau ada kerabat-kerabatnya nih yang tertarik bisa langsung cek link yang tertera di layar kami atau bisa klik juga link yang ada di kolom chat. Nah, mungkin yang teman-teman juga udah tahu ya dari sesi webinar kita hari ini, kita akan membahas tentang healthcare workers abroad. Nah, dari webinar ini nanti teman-teman bisa mengetahui dan memahami nih tentang bedanya bekerja di luar negeri dan juga Indonesia. Yang kedua nanti bergabung dengan komunitas Indonesia yang ada di luar negeri. Lalu juga teman-teman bisa dapat informasi nih terkait dengan benefit dan juga gaji kerja di saat di luar negeri. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara mengatasi homesickness? Nah, mungkin dari yang teman-teman juga udah tahu nih, untuk pembicara kita hari ini, materi kita ini hari itu adalah Pak Ade. Nah, Pak Ade Koswara ini, beliau ini adalah lulusan dari Politeknik Kesehatan Bandung di tahun 2003 dan juga sudah bekerja nih sebagai ahli perfusi klinis selama 5 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pada tahun 2010 Pak Ade berkesempatan untuk bekerja langsung di Riyadh Arab sebagai ahli perfusi klinis di Rumah Sakit Spesialis King Faisal. Nah, oke, mungkin tanpa kita tunda-tunda lagi nih, bisa kita sambut nih Pak Ade. Pak Ade boleh nih join ke sesi webinar kita hari ini Pak Ade. Halo Oke. Pak Kake. Halo, selamat siang Pak Ade. Apa kabar Pak Ade? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke.
Oke, saat ini udah banyak banget nih teman-teman yang join dan sepertinya udah siap banget nih ya buat dengerin sesi sharing dari Pak Ade hari ini. Boleh nih Pak, boleh di-share-share apa aja sih materi menarik yang akan di-share ke kita sore ini. Silakan Pak Ade. Baik. Langsung saja ya, Mbak? Silakan Pak Ade. Oke, bentar. Oke, tes. Bagaimana sudah muncul ya? Oke, sudah muncul Pak, sudah aman. Ya. Terima kasih Mbak Keke. Selamat sore teman-teman yang telah bergabung dalam acara workshop Work Abroad sebagai apa namanya bagaimana kita bisa berkarir terutama sebagai tenaga kesehatan, lebih khusus lagi sebagai perawat untuk bisa eksis dan bekerja dan meniti karir di luar negeri ya. Um, yang akan saya sampaikan mungkin lebih cenderung ke sharing pengalaman apa yang saya lalui, apa yang saya lakukan sehingga uh, masih bisa bertahan sampai dengan sekarang ya hampir 14 tahun dari saya tahun 2010 berhijrah ke Saudi Arabia sampai sekarang alhamdulillah masih masih tetap dan masih betah di sana. Gitu. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya bagi teman-teman semuanya eh, yang berminat dan saya berharap teman-teman lebih banyak lagi yang terutama bisa berminat dan mampu untuk berkarir di luar negeri. Sesuai dengan yang Mbak Keke sampaikan, eh, materi yang kita akan bahas adalah sekilas tentang mungkin latar belakang kenapa kita bukan harus ya lebih baik untuk berkarir di luar negeri kalau menurut saya pandangan saya gitu ya dibanding dengan berkarir dalam negeri. Kemudian bagaimana untuk bisa ke sana, kemudian apa kendala-kendalanya, kemudian apa benefitnya, kemudian nanti akan kita diskusikan juga bagaimana mengatasi masalah-masalah yang umum dihadapi ketika kita berada di luar negeri dan jauh dari keluarga. Mungkin begitu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan jelas. Teman-teman bisa interrupt dan Mbak Keke juga bisa interrupt saya kalau memang ada yang tidak jelas. Ya. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa saat ini saya bekerja di King Faisal Hospital. Ini salah satu rumah sakit terbesar di Saudi Arabia dan termasuk one of the best hospital Middle East. Jadi bukan hanya di Saudi Arabia tetapi di Middle East. Termasuk 10 best untuk organ transplant center, kemudian untuk heart assist device center. Jadi alhamdulillah ini termasuk global hospital, bukan hanya untuk area Middle East. Saya bekerja di heart center, lebih spesifik lagi saya bekerja di ruang operasi bedah jantung. Sehari-hari mengoperasikan yang namanya mesin pintas jantung atau cardiopulmonary bypass. Ini juga sekilas tentang tadi sudah disampaikan, saya lulus dari Politeknik Bandung tahun 2003, kemudian bergabung dengan pelayanan jantung terpadu RSCM, sempat dikirim untuk melakukan atau menjalani pendidikan perfusi di Institut Jantung Negara Malaysia dan waktu itu kembali lagi saya ke Jakarta ke RSCM untuk mengabdi sebagai ASN sampai 2010. Habis itu saya berhijrah ke King Faisal Hospital di Riyadh. Baik, uh, kita lanjut ke mungkin pertanyaan pertama yang sering kita dengar atau mungkin terbenak di pikiran kita. Kenapa kita harus atau kenapa bekerja di luar negeri itu bisa menjadi pilihan ideal saat ini? Ya, terutama secara general bahwa
ketika kita berkiprah di luar negeri, itu ada visi global dan kesempatan karir yang lebih luas. Kenapa? Karena kita terekspos dengan budaya-budaya yang baru di tempat yang baru. Istilahnya itu akan memperkaya wawasan budaya kita. Yang kedua, ketika kita punya pengalaman bekerja di luar negeri, gitu ya, itu akan meningkatkan bargaining kita atau pasar kita. Beda ketika kita misalkan ketika kita menyusun sebuah CV gitu ya, kerja kita misalkan di rumah sakit A, rumah sakit B dalam negeri. Ketika kita mencantumkan bahwa kita pernah bekerja di salah satu rumah sakit di luar negeri, maka nilainya akan berbeda dengan ketika kita mencantumkan kita pernah bekerja di rumah sakit A di dalam negeri misalkan. Dengan saya tidak bermaksud untuk merendahkan, tetapi ada nilai positif yang pasar akan nilai lebih. Gitu. Dan itu terbukti. Ada beberapa teman ya yang pernah kerja di luar negeri, kemudian mereka pengen kembali ke dalam negeri. Ada yang kiprahnya malah masuk ke beberapa medical company yang punya kaliber yang global. Kemudian pengembangan keterampilan dan pengalaman profesional. Tentu. Halo Pak Ade, mohon maaf ini masih di mute Pak Ade. Mohon maaf. Oke. Ada yang bekerja di rumah, saya minta maaf ada sedikit berisik. Oke Pak Ade, nggak apa-apa Pak Ade, bisa lanjutkan Pak Ade materinya Pak Ade. Pengembangan keterampilan dan pengalaman profesional, ya. Keterampilan multikultural kita bekerja dengan berinteraksi dengan berbagai orang yang berasal dari negara yang berlainan. Seperti misalkan di tempat saya bekerja, saya terbiasa berinteraksi dengan teman-teman yang dari Europe, dari US, dari negara-negara Asia lainnya. Itu sudah terbiasa. Kemudian kemampuan untuk beradaptasi. Halo Pak Ade, mohon maaf Pak Ade masih di mute. Halo Pak. Iya, tadi asistennya ya Pak ya. Jadi tentu ketika kita datang ke suatu tempat yang baru, ya, maka ada semacam stresor yang halo. Halo Pak De. Halo, maaf, saya baru sadar itunya disconnected mic-nya. Oke, nggak apa-apa Pak De, nggak apa-apa. Ya? Tenang. Oke. Oke, kita sudah terdengar dengan baik Pak suaranya Pak. Tadi nggak jelas ya? Sudah jelas sekarang Pak. Oke, ya maaf. Tadi sampai pengembangan keterampilan, kenapa? Dan pengalaman profesional, kenapa? Karena tentu kita ketika datang ke tempat yang baru, yang terutama dengan culture yang baru, dengan standar peralatan, standar operasional yang baru, maka kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat, gitu ya. Nggak bisa kita berlama-lama beradaptasi dalam satu tempat. Tentunya ini membutuhkan keterampilan yang handal, yang memang sudah disiapkan sebelum pergi. Problem solving, tadi ketika menghadapi stresor karena lingkungan yang baru, stresor dengan banyak masalah nanti yang saya akan coba share. Karena apakah tidak memahami bahasa mereka atau dengan standar yang mungkin berbeda dengan yang ada di Indonesia, maka itu menjadi stresor tersendiri. Kemudian pengembangan keterampilan interpersonal itu sama karena kita berinteraksi dengan orang-orang yang beda dari segi
semuanya gitu. Beda dari segi culture, beda dari segi bahasa, beda dari segi kebiasaan. Jadi ini akan kalau kita bisa uh, bisa beradaptasi dengan baik, maka akan menjadi nilai positif bagi kita. Kemudian meningkatkan jaringan profesional. Ya, ini jelas ya, jaringan profesional kita menjadi banyak teman-teman dari tidak hanya dari teman senegara, tetapi kita akan banyak teman dari multi country, dari berbagai negara ya. Dan itu saya sangat bersyukur, saya alami sendiri bagaimana kita bisa banyak sekali mendapat ilmu, banyak sekali bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang culture yang berbeda. Oke. Nah, tadi secara general kenapa latar belakang apa namanya latar belakang kenapa kita harus mempertimbangkan untuk bisa berkarir di luar negeri. Sekarang saya lihat lagi untuk lebih spesifik apa yang situasi yang ada di negeri kita saat ini, bagaimana ketersediaan perawat ya bagi kebutuhan domestik, bagi kebutuhan negara Indonesia sendiri ya. Ini berdasarkan saya dapat dari Bu Dr. Ana Kurniati dan kawan-kawan. Ini analisis kebijakan pemenuhan pasar kerja tenaga kesehatan di tingkat global. Mungkin teman-teman sudah baca juga di tahun 2020 bahwa secara garis besar ya ketersediaan perawat di Indonesia itu sudah mencukupi ya. Artinya sesuai dengan rasio yang ditetapkan yaitu 2,4 per 1000 penduduk ya. Sedangkan jumlah yang terdaftar, ya, jumlah perawat yang terdaftar memiliki STR hingga tahun 2020 adalah hampir 1.985.000 lebih. Dengan sejumlah hampir 600.000 itu berstatus aktif STR-nya. Dan ya, dan hanya sebanyak 384.000 perawat dilaporkan bekerja pada rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lain. Jadi ada sekitar berapa tuh yang tidak bekerja sebetulnya. Nah, kita lihat selanjutnya. Berdasarkan proyeksi target kebutuhan tenaga perawat, diperkirakan pada tahun 2021, Indonesia mengalami surplus sebanyak 176.000 lebih. Ya. Dan kondisi ini ya diperkirakan akan terus naik ya pada tahun 2025 sampai angka hampir 700.000 perawat surplus. Bayangkan ya. Jadi nggak ada lagi tuh mitos atau nggak ada lagi berpikir bahwa ketika kita masuk sekolah kesehatan dalam hal ini perawat, oh kita dijamin kerja gitu ya. Nah itu kita kayaknya harus bergeser dari pemikiran tradisional seperti itu. Kenapa? Karena kita harus membuka mata bahwa saya juga nggak tahu kenapa terlalu banyak sekali sekolah universitas atau stikes yang membuka apa namanya pendidikan perawat. Apakah tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau bagaimana saya kurang tahu. Tetapi pada kenyataannya bahwa pada 2 tahun depan itu surplus. Dan mungkin teman-teman sendiri yang merasakan di sini di Indonesia karena saya 14 tahun terakhir kan nggak begitu mengikuti perkembangan di sini. Jadi teman-teman sendiri yang tahu bagaimana susahnya untuk dapat masuk ke dalam sebuah institusi kesehatan, misalkan rumah sakit yang memang bagus sesuai dengan keinginan dengan salary yang diinginkan gitu ya. Kecuali kalau teman-teman mau kerja sebagai honorer, misalkan di suatu tempat ya itu lain lagi. Tetapi saya kira tidak begitu arahnya. Jadi kondisi ini saya berharap sekali lagi saya menekankan dan mengajak ke teman-teman untuk membuka mata, membuka pikiran kita untuk
kita mencari alternatif lain untuk bisa kenapa kalau misalkan di luar negeri sudah cukup, apakah misalkan tidak wise kalau kita pertimbangkan untuk berkarir di luar negeri ya dengan benefit atau apa namanya dengan beberapa nilai poin positif yang saya sudah sampaikan tadi ya. Itu di luar dari segi finansial. Segi finansial jelas ya, kita akan mendapatkan yang jauh lebih tinggi daripada yang ada di Indonesia. Begitu kira-kira. Kemudian ini saya ambil juga dari salah satu website bagaimana apa yang harus kita ketahui ketika kita mau bekerja di luar negeri sebagai perawat. Ya, kita harus tahu ya ketika kita tadi tahu bahwa apa aja yang kenapa kita harus mempertimbangkan untuk berkarir di luar negeri ya. Banyak sekali tadi bagaimana kondisi lapangan kerja bagi perawat di Indonesia ya. Teman-teman sendiri yang tahu betul bagaimana kondisinya saat ini. Kemudian apa yang harus diketahui nih. Ini sesuai walaupun saya ambil dari website tetapi ini sesuai dengan apa yang saya rasakan dan apa yang harus dipersiapkan gitu ya bagi teman-teman ketika kita oh ya aku pengen misalkan kayaknya sih boleh juga nih ke luar negeri misalkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah apa yang harus kita tahu. Pertama, registration dan employment process. Jadi proses untuk perekrutan dan registrasinya ya. Jadi perekrutan itu mulai dari apa aja dokumen-dokumen yang diperlukan, apa aja kualifikasi yang diperlukan, skill yang diperlukan apa aja dan bagaimana prosesnya. Nah, itu teman-teman harus harus tahu dan harus mendapatkan informasi yang akurat ya karena kenapa banyak sekali teman-teman yang diberangkatkan oleh agen-agen dari Indonesia yang istilahnya apa ya tidak tahu mereka tuh harus ngapain aja gitu apa yang harus disiapkan mereka hanya pergi aja gitu ya. Kemudian ketika di sana mereka bingung harus ngapain apa aja karena ada proses-proses yang harus dilalui untuk bisa qualified, untuk bisa diakui sebagai register nurse di contohnya di Saudi Arabia ya. Saya kira dan di seluruh negara pun begitu sama prosesnya. Kemudian teman-teman harus tahu bagaimana lingkungan kerja di sana di tempat yang akan kita datangi, misalkan di Saudi Arabia ya. Yang jelas secara totally different ketika kita bekerja di luar negeri dan bekerja di dalam negeri ya. Dari bahasa itu berbeda, dari standar seperti saya sampaikan, standar alat berbeda, kemudian standar prosedurnya sendiri berbeda. Jadi semuanya berbeda ya. Walaupun secara basic keilmuan mungkin sama, tetapi ada apa yang praktiknya itu menjadi masalah utama ya. Jadi keterhambatan bahasa itu salah satu killer factor yang saya lihat menjadi titik kelemahan perawat-perawat kita yang berkarir di luar negeri ya. Itu hampir semua kegagalan 90% itu karena bahasa ya. Karena ujian apa namanya tadi sempat di sekilas ditampilkan ada prometric test. Itu semuanya dalam bahasa Inggris ya. Jadi belum lagi berkomunikasi dengan rekan sejawat, berkomunikasi dengan patient itu pakai bahasa dan sayang sekali bahwa bahasa itu menjadi kendala utama dari perawat-perawat kita yang ada di luar negeri gitu. Kemudian finansial, finansial itu terkait dengan ketika kita akan menentukan, misalkan, oh saya mau bekerja di negara A, ya kita harus tahu nih kita dapat gaji berapa, itu harus tahu ya. Kemudian nggak cukup cuma itu ya. Ketika kita oh kita dapat gaji ini sekian puluh juta misalkan ya.
dihitung-hitung, di-convert tuh. Kita harus jelas lagi, apakah ada teks enggak, berapa teks yang dipotongnya, gitu. Kan di negara A ada potongannya yang sampai 40% teksnya. Nah, teman-teman harus tahu. Kemudian segi finansial juga. Nah, habis dari apa tadi salary, kemudian tax, terus benefitnya apa aja. Harus tahu juga living cost-nya bagaimana di sana. Jangan sampai ya kita gajinya angkanya besar, tetapi living cost-nya juga besar gitu ya. Akhirnya kita dapat dan dihabiskan di situ. Nah, itu juga jangan sampai kayak begitu. Jadi harus teliti. Kemudian personal life, personal life itu berhubungan dengan tadi adaptasi apa namanya, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, itu harus kita siapkan ya. Kemudian do your homework. Do your homework itu sisanya yaitu persiapan-persiapan yang harus kita eh, siapkan secara tadi dokumen, terus secara mental. Secara mental artinya bahwa kita akan akan datang ke suatu tempat yang kita mungkin nggak pernah tahu ya, atau hanya dengar dari baca-baca aja ya, dan kita harus selalu siap dengan apapun ya, harus selalu siap dengan hal-hal yang tidak terduga. Jadi harus siap dengan itu ya. Kemudian berikutnya, nah kebetulan saya Halo, sendiri Pak Ade, aku memilih boleh nggak Pak Ade tanya dikit Pak ya, Ade? ya, Nah, Pak Ade terkait dengan slide sebelumnya nih Pak, ada tulisan no amount of preparation could have readied me for what awaited, so expect unforeseen obstacles and be ready to face them head on. Nah, boleh nggak nih Pak Ade di spoiler sedikit nih, salah satu unforeseen obstacle apa yang udah dialami dari Pak Ade sendiri nih saat oh pertama ya, kali bekerja di Saudi? iya. Ya betul betul, karena kadang-kadang kan kita udah persiapin semuanya gitu ya, udah persiapin, tetapi ada aja yang memang tidak terduga ya. Walaupun kita udah maksimum persiapkan sebelumnya, seperti saya siapkan bahasa sendiri Mbak, karena waktu dulu nggak kayak sekarang ada daya lima yang fasilitasi ya untuk pendidikan. Kalau saya dulu persiapan sendiri, eh, bahasa saya kuasai dulu, kemudian apa namanya, segi skill juga saya matangkan dulu, baca-baca standarnya bagaimana di sana. Tetapi ketika datang ternyata ada hal yang memang saya bahkan sama sekali tidak tahu. Contohnya untuk yang berhubungan dengan clinical atau berhubungan dengan kerjaan di rumah sakit. Waktu di sini di Indonesia ya, saya memang kerjaan utama sama sebagai perfusionist untuk artinya operator mesin cardiopulmonary bypass. Nah, tetapi di Indonesia waktu itu dan sampai saat ini itu belum berkembang yang namanya kayak heart transplant atau transplantasi jantung, kemudian heart assist device. Jadi ada jantung buatan, ya jantung buatan yang untuk menggantikan jantung kita, walaupun sifatnya temporary. Kemudian ada ECMO, extracorporeal membrane oxygenation, walaupun sekarang udah mulai ada di sini. Nah, yang baru-baru itu ketika datang ke sana itu, saya tuh nggak tahu sama sekali, gitu, nggak tahu sama sekali, dan tentu saya ketika ditanya, karena tapi pernah dipelajarin, memang pernah dipelajarin karena ada dalam list pelajaran, tetapi nggak pernah lihat bentuknya, tidak pernah mengoperasikan mesinnya kayak gitu. Jadi ketika saya datang dan ditunjukkan mesin itu, ya eh, tidak terlalu pede saya sampaikan saya tahu tentang device ini, saya tahu bagaimana mengoperasikannya. Cuman di Indonesia sampai saat ini kita belum belum menggunakan alat ini karena keterbatasan apa namanya alat dan budgetingnya, karena itu mahal sekali alatnya. Dari situ jadi nggak
langsung nolak gitu. Oh, saya nggak tahu ini. Nah, kalau itu bisa-bisa di kick out kita. Bisa bilang, oh saya tahu, tetapi karena udah lama, saya tahu ketika waktu belajar di Malaysia saya tahu. Tapi ketika balik ke Indonesia alat itu tidak dipakai dan suatu hal yang wajar selama 5 tahun nggak pakai kan kita lupa. Nah, itu saya perlu bimbingan sekali lagi, insya Allah saya bisa. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang nggak terduga gitu Mbak. Jadi eh, apa namanya bisa menjadi stresor tersendiri. Contohnya itu. Mhm. Baik Pak, cukup, canggih juga ya Pak di situ ya Pak. Kalau kita se-Indonesia mungkin nggak tahu nih Pak ada hal-hal seperti itu ya Pak ya? Ya, betul, betul. Betul, Oke, Mbak. boleh, Hmm. silakan Pak Ade dilanjutkan kembali Pak untuk materi. Terima kasih banyak atas jawaban yang menarik sekali. Baik, oke, oke. Nah, secara general tadi kenapa apa namanya kita eh, harus melihat dunia luar untuk menjadi opsi lain dalam berkarir sebagai perawat, ya. Dan lebih saya akan membawa teman-teman sedikit mungkin ini pilihan lain. Kenapa Saudi Arabia menjadi opsi pilihan yang ideal untuk saat ini, ya. Untuk saat ini, untuk teman-teman, karena saya bisa berbicara gitu karena saya berkarir di sini di KSA. Mungkin lain halnya ketika saya berkarir di Jerman atau di mana gitu ya. Tapi akan saya share dengan teman-teman apa benefit yang didapat kalau kita bekerja di Saudi Arabia dibanding dengan bekerja di Jerman atau di Jepang atau di US atau di UK misalkan. Ya, pertama supplementary health insurance. Jadi health insurance itu mandatory atau asuransi kesehatan itu adalah suatu hal yang mutlak yang harus disediakan oleh rumah sakit, oleh company. Kalau misalkan di perusahaan gitu ya, kita sebagai perawat di perusahaan ya mereka harus berkewajiban untuk memberikan full health insurance, nggak ada batasan. Misalkan oh nanti ujung-ujung ada cost sharing misalkan ya, oh karena apa namanya sakit ini eh, oh, kalau dirawat misalkannya atau dioperasi ini Anda harus bayar sekian sisanya gitu ya. Nah, kalau di sana nggak ada. Jadi health insurance ya health insurance seluruh gitu ya. Dan teman-teman sakit apapun ya harus ditanggung dan harus diobatin. Nah itu mungkin yang hal yang sangat pokok dan eh, penting sekali bagi kita karena kita nggak tahu kapan kita sakit gitu ya. Dan walaupun kita berharap kita selalu sehat. Kemudian eh alasan kedua kenapa KSA atau Saudi Arabia menjadi pilihan karena udah menjadi kewajiban juga bagi perusahaan untuk memberikan tiket pulang pergi. Pulang pergi, nah ini cuma berbeda-beda. Ada yang 1 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Itu tapi kalau biasanya udah melewati kontrak 2 tahun pertama itu setahun sekali boleh. Biasanya setahun sekali disediakan tiket. Kayak misalkan seperti yang saya dapat, itu kami dapat eh, eh, tiket pesawat return ya bolak-balik untuk saya dan keluarga selama setahun sekali, lumayan gitu ya, gratis setahun sekali bisa ke Indonesia. Kemudian housing allowance. Jadi teman-teman, kalau di Saudi Arabia itu housing allowance itu sebagai mandatory juga. Jadi enggak termasuk dalam gaji ya. Jadi gajinya sekian, basic salary-nya misalkan nanti ada housing allowance-nya. Jadi ketika kita enggak seperti ketika kerja ada teman yang bukan orang Indonesia ya, teman di waktu di Saudi mereka dia bekerja melamar kerja di UK. Dia harus cari sendiri rumahnya ya. Dia harus cari sendiri dan dengan biaya yang nggak murah walaupun gajinya tinggi tapi harus cari rumah sendiri dan bayar sendiri ya itu yang harus dipertimbangkan ya. Di Saudi Arabia enggak. Teman-teman dapat basic salary, kemudian dapat juga housing allowance. Dan itu housingnya udah dihitung sama pemerintah, udah dihitung sama perusahaannya yang sesuai dengan harga housing di situ. Jadi nggak mungkin, istilahnya nggak mungkin nggak cukup gitu ya. Nah kalau untuk yang perempuan biasanya disediakan akomodasi, akomodasi penginapan ya
kayak apartemen gitu, khusus untuk perempuan, misah gitu. Dan mereka kalau berkeluarga boleh juga tinggal di luar, nanti dikasih uangnya untuk renting house-nya. Kemudian ada transportation allowance. Tuh, bayangkan sampai ke transportasi dibayar. Jadi ada nilai walaupun nggak besar tapi cukup. Kalau saya hitung sih cukup banget untuk transportasi, apalagi kalau kita punya kendaraan ya. Itu lebih dari cukup untuk beli bensin. Kemudian nah ini yang salah satu yang faktor yang menarik juga adalah no income tax. Jadi nggak ada potongan ya. Beda ketika kita kerja di US atau di mana, kita di negara-negara Eropa, harus hati-hati ketika gaji sekian, nah, teman-teman harus ngitung teksnya berapa yang harus dikeluarkan. Nah, kalau di Saudi nggak ada, ya kita dapat segitu ya segitu, gitu nggak ada potongan apapun, ya kita masuk ke kantong segitu. Kemudian paid vacation, ya. Paid vacation artinya kalau kita cuti ya kita dibayar, tetap dapat full salary nggak ada potongan apapun. Saya misalkan sekarang nih 5 minggu cuti, kadang 5 minggu, kadang 6 minggu, tergantung situasi kerjaan di sana. Ya tetap dapat full, Mbak. Jadi tetap full salary selama selama saya cuti. Kalau 5 minggu ya 5 minggu, kalau 6 minggu 6 minggu. Jadi nggak ada potongan apapun. Kemudian ada bonus juga. Ada biasanya ini tergantung rumah sakitnya, tetapi kalau annual tergantung rumah sakitnya. Alhamdulillah tempat saya bekerja ada kalau di kita mah mungkin gaji ke-13 ya. Jadi ada setiap kali recontracting, setiap kali tahun itu, akhir tahun itu selalu dapat 1 bulan tambahan gitu. Kemudian ada end of year service, itu dihitung biasanya ini standar juga bagi seluruh eh, perusahaan, seluruh rumah sakit yang ada di Saudi Arabia, ada end of year service. Itu dihitungnya biasanya untuk setahun gaji, sebulan gaji dalam setahun. Tapi biasanya dihitung setelah 2 tahun pertama, ya. Jadi ada ekstra 2 bulan kalau dihitung ya dalam 1 tahun itu. Ya lumayan, lumayan banget. Gitu. Menarik banget nih Ah, Pak. Mungkin saya juga boleh berangkat kali ya Pak ke sana ya Pak ya. boleh, boleh, boleh. Hmm. Ya. Terus selain ini, sebentar masih ada nggak? Oke, masih ada beberapa. Tentunya bagi seorang Muslim adalah salah satu yang daya tarik juga adalah karena ada 2 tempat suci di Saudi Arabia, yaitu di Makkah dan di Madinah. Teman-teman bisa pergi umroh tanpa batas gitu ya. Pergi weekend misalkan Sabtu Minggu libur berangkat Jumat Sabtu libur. Nah, banyak yang teman-teman pergi misalkan Kamis sorenya berangkat, kemudian Sabtunya pulang lagi untuk umroh. Terus ke Madinah juga sama. Kalau pakai pesawat itu kurang lebih 1,5 jam dari Riyadh. Apalagi kalau yang teman-teman kerjanya di Mekah atau di Madinah ya lebih enak lagi, ya kayak gitu. Kemudian eh apa lagi ya? Mungkin nanti kalau ada hal yang lainnya saya ingat nanti kita bisa diskusikan. Nah, sekarang saya akan sedikit berbicara tentang peluang bekerja di Saudi Arabia. Ya, saat ini peluang tenaga kesehatan, terutama perawat itu sangat sangat besar sekali di Saudi Arabia. Ya, kalau dilihat total bednya saat ini bukan saat ini, malah ini beberapa tahun yang lalu sekitar 72.900 ya bed. Eh, ada 3 tipe hospital, 3 tipe pelayanan kesehatan ya, bukan hospital aja. Termasuk puskesmas, ada juga puskesmas di sana, tapi namanya bukan puskesmas. Jadi sebanyak 57% itu government atau negeri. Kemudian 33% itu private, kemudian 9,4% itu quasi government. Quasi government itu ada memang agak aneh sedikit. Jadi rumah sakit yang di bawah departemen tertentu atau di bawah Royal, kayak tempat saya bekerja di King Faisal Hospital itu di bawah Royal Hospital. Jadi beda government. Kalau yang namanya government itu di bawah Ministry of Health atau di bawah Departemen Kesehatan.
Kemudian ada lagi quasi government itu yang di bawah military, di bawah National Guard. Jadi macam-macam banyak macamnya. Tapi secara umum kelompoknya jadi tiga. Nah, yang private ini sekarang tuh berkembang, bermunculan rumah sakit baru karena sesuai dengan misi mereka tahun 2030. Ya, jadi berkembang terus. Kalau lihat proporsi tenaga kesehatan di Saudi Arabia itu perawat itu sebanyak 36% dan 26% itu 29% dokter, kemudian yang lainnya itu ada LA Health, terus farmasi, kemudian nah ini ya kebanyakan kebanyakan perawat yang bekerja di Saudi Arabia itu 37% itu orang Filipina. Kemudian disusul dengan dari India ya. Kemudian ada beberapa yang dari Europe, dari US itu tapi tergantung rumah sakitnya ya. Tergantung rumah sakitnya. Kemudian Indonesia di mana? Indonesia itu saat ini masih kalau dilihat presentasinya memang kecil sekali. Ya, kecil sekali. Nggak sampai kalau 6.000 mungkin berapa persen ya dari total hampir berapa dari total 100.000 lebih ya terlalu kecil nilainya ya. Jadi Indonesia masih minoritas padahal secara secara budaya mereka itu lebih menyukai orang-orang dari Indonesia. Ya. Tetapi ada kendala-kendala nanti yang akan kita lihat. Nah, proporsi sebentar ini ketutup sedikit. Proporsi Saudi nurse yang lulusan di Saudi itu sangat rendah ya. Jadi proporsi tenaga kesehatan lokal, tenaga perawat ya lokal itu sangat kecil, hanya 11,1 berbanding 100.000. Kalau di Indonesia tadi 2,4 2,5 ya hampir berbanding 1.000 gitu ya. Jadi berapa tuh? Berapa kali lipatnya? Banyak banget. Banding dengan yang lain, ada Meksiko, Australia ini yang ideal. Ya, ini KSA itu sangat kecil. Artinya apa? Artinya mereka masih sangat bergantung pada perawat-perawat dari luar negeri. Ya, seperti tadi bilang, tadi kita lihat Filipina dan India itu hampir 60% dari total perawat yang kerja di KSA. Nah, ini Nah, sama Pak Ade tadi sempat mention ya Pak, ya, kalau orang di Saudi itu suka dengan pekerja dari Indonesia. ya, Nah, betul. boleh di-share nih Pak, apa yang membuat mereka lebih senang nih bekerja dengan orang-orang Indonesia seperti kita ini Pak? Nanti mungkin aku Ya, bisa ke sana jadinya kan. ya, iya baik. Jadi pengalaman sendiri juga dan beberapa apa namanya beberapa komen dari teman-teman yang bekerja di rumah sakit yang bertahan lama ya. Jadi mereka bilang suka dengan sifat atau culture orang Indonesia yang sopan, kemudian ramah gitu ya. Kemudian eh, ketika terutama perempuan apa perawat-perawat perempuan itu merawat pasien itu benar-benar dengan apa ya istilahnya dengan hati ya karena memang kita terbiasa di sini di Indonesia. Jadi beda dengan perawat-perawat yang dari India yang memang hanya ya udah kerja aja gitu ya tidak karena mungkin budayanya beda. Jadi eh, kadang mereka cenderung lebih kasar ya kasar dalam dalam bicara dan kasar dalam segi gerakan pun kasar gitu tindakan-tindakan tertentu itu kasar. Nah, mereka suka orang-orang Indonesia karena sifatnya itu. Kemudian karena kita juga sebagian besar Muslim, kata dia kalau bisa mendapatkan lebih enak ketika ngomong kita sama-sama Muslim, katanya gitu. Walaupun banyak juga yang non Muslim ya, banyak juga yang non Muslim. Tetapi salah satu poin plus dari orang-orang Indonesia karena memang banyak yang Muslim. Jadi
Mereka lebih, terutama kalau perempuan sama perempuan ya, mungkin mereka lebih apa ya istilahnya, nggak 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 ada apa ya ragu apa apa gitu ya namanya. Beda kalau biasanya sih kalau orang Muslim yang ngerawatnya non Muslim agak-agak beda sedikit gitu ya. Jadi itu ya lebih ke budaya dan dari skill juga sebetulnya saya alami sendiri Mbak Keke. Jadi berkali-kali diminta untuk membawa teman-teman dari Indonesia untuk bisa berkarir seperti saya di tempat saya sekarang ini. Jadi saya berhasil membawa satu orang waktu itu walaupun untuk sebentar, kemudian balik lagi ke Indonesia. Tetapi ada kendalanya, kendalanya ya tadi kualifikasi kita ada beberapa yang memang nggak sesuai dengan standar yang mereka tetapkan. Itu aja ya kekurangannya. Oke Pak Ade, dari informasi Ya, yang Pak Ade share sebelumnya, Indonesia cukup elit ya Pak ya, berarti ya di kalangan sana ya Pak ya. Mohon ya, maaf nih, ya. saya instruksi sebelumnya nih, bisa lanjutin lagi nih Pak Ade. Oke. Makasih Mbak Keke. Eh, ini bed per thousand population untuk secara global itu 2,7, Saudi Arabia itu di bawahnya itu 2,2. Jadi makanya mereka sekarang lagi gencar untuk pembangunan apa rumah sakit baru untuk mencapai target yang mereka sesuai dengan target global ya. Nah, estimasi kebutuhan perawat juga kalau kita bandingkan atau sesuai misi mereka 2030 ya. Itu kalau kita lihat kebutuhan di 2020 sampai nanti 2030 itu hampir lebih dari hampir 3 kali lipatnya yang mereka perlukan. Ya. Jadi ini adalah peluang peluang yang sangat besar bagi teman-teman yang memang mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa berkarir di luar. Ya. Dan tidak hanya itu, tidak hanya berdasarkan teks begini, saya sering berkomunikasi dengan Bapak atas tenaga kerja dari kedutaan Indonesia di Riyadh. Permintaan itu banyak sekali, Mbak. Sampai ribuan gitu ya datang ke kedutaan. Bisakah difasilitasi untuk mengirim tenaga kesehatan, perawat. Tetapi dari sekian ribu itu yang terpenuhi ya kayak masih jauh di angka yang diharapkan, jauh sekali. Kemudian persyaratannya apa aja ya? Persyaratannya apa aja untuk bisa bekerja di Saudi Arabia ya? Sebetulnya sangat simpel ya, teman-teman. Jadi yang pertama kita punya ijazah perawat, ijazah S1 nurse ya, dan nurse-nya. Kemudian STR yang masih berlaku ya. Kemudian pengalaman kerja minimal 2 tahun. Itu standar standar yang secara umum ditetapkan oleh rumah sakit yang ada di KSA. Nah, semua dokumen ini harus dilegalisir, harus diverifikasi oleh lembaga independen yang namanya Data Flow. Ya, Data Flow, alhamdulillah sekarang ini sudah ada perwakilannya di Indonesia, representasinya ada. Jadi mereka akan membantu untuk verifikasi data apakah kita betul lulus dari Universitas A gitu yang terakreditasi, kemudian tahun yang betul lulusnya biasanya gitu. Kemudian STR-nya juga valid. Nah, kemudian pengalaman kerja juga diverifikasi apakah betul kita pernah bekerja misalkan di rumah sakit A atau kita pernah bekerja di puskesmas B misalkan. Nah, itu akan diverifikasi. Sebetulnya sangat simpel. Sedangkan yang lain-lainnya seperti bahasa Inggris, kemudian skill lain, skill tambahan itu adalah uh, apa istilahnya persyaratan tambahan, tetapi nggak bisa dianggap sepele karena semua tadi ketika dokumen-dokumen ini sudah verified ya sudah verified artinya sudah valid, oke diterima gitu ya, maka teman-teman eligible untuk
bisa ikut ujian yang namanya prometrik tadi, ujian untuk mendapatkan registrasi perawat di Saudi Arabia gitu. Untuk mendapatkan lisensi supaya kita bisa bekerja di sana. Nah, ujiannya itu kebetulan pakai bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi ini yang menjadi kendala besar. Saya bisa sebutkan 90% kendalanya di sini. Karena kenapa? Karena bukan berarti pertanyaannya susah gitu ya. Bukan pertanyaan susah karena teman-teman sudah lulus STR, sudah lulus uji kompetensi. Ya, pertanyaan hampir sama sebetulnya. Ya gitu-gitu aja, gitu ya nggak jauh beda lah. Dan passing grade-nya nggak harus tinggi gitu, cuma di atas 55% ya. Jadi sangat 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 dipermudah sebetulnya. Tetapi kendalanya Anda nggak ngerti. Jadi nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti pertanyaannya, ya gimana bisa jawab gitu ya. Akhirnya kan cuma dikira-kira aja. Nah, itu 1 dari 10 orang itu gagal. Sorry. 1 dari 10 orang itu yang berhasil, sisanya gagal. Ya. Nah, itu fakta yang cukup menyedihkan ya. Dan itu menjadi stresor utama bagi teman-teman yang nggak tahu bahwa oh ketika di sana saya harus ujian parametrik dan gagal, gagal, gagal. Kalau gagal 3 kali gagal harus balik lagi ke Indonesia. Nah, itu yang sangat disayangkan yang sebetulnya teman-teman bisa dipersiapkan sebelum berangkat ke Saudi ya. Semuanya bisa dipersiapkan. Selain tadi bahasa itu untuk apa namanya? Bahasa itu untuk ujian, bahasa juga dipakai untuk komunikasi antar sesama pegawai ya, antar sesama college kayak sesama perawat atau dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Kita pakai bahasa Inggris di Saudi Arabia itu sebagian besar. Nah, kecuali kalau teman-teman misalkan yang berkomunikasi langsung dengan pasien ya nanti lama-lama juga bisa bahasa Arab ya. Tetapi di Saudi Arabia sekarang pasien pun pakai bahasa Inggris. Udah pada pinter bahasa Inggris. Jadi udah general gitu ya. Semua orang itu bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ada pun bisa bahasa Arab itu sebagai nilai plus gitu, nilai tambahan. Oke, tadi lulus ujian prometrik ya. Jadi cuma 2 verifikasi data dan ujian prometrik itu aja. Nah, nah ini tadi peluang kenapa tadi saya sempat juga diskusikan orang-orang sana itu lebih senang dengan budaya orang Indonesia, dengan budaya kita bersih, budaya kita sopan gitu ya. Itu yang mereka senangi. Kita terbiasa dengan bersih, nggak jorok, kemudian kita terbiasa dengan apa istilahnya hormat ya ke orang yang lebih tua, orang yang lebih senior. Kita kita menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Terbiasa gitu, bukan diada-ada. Kemudian secara skill seperti saya sampaikan tadi juga kita ada cukup terlatih. Nah, jadi eh, bahkan saya bilang sangat kita terlatih dan saya buktikan sendiri. Saya alhamdulillah apa namanya tidak ketinggalan. Bahkan saya berkali-kali dikirim misalkan ke Jerman untuk pendidikan lanjutan dari rumah sakit. Ya karena mereka percaya dengan kemampuan kita gitu. Kemudian kita juga punya pengetahuan yang cukup dan bagus untuk basic pengetahuan ya. Saya bisa jamin itu karena saya rasakan sendiri ketika saya dulu belajar misalkan di Politeknik Kesehatan, kemudian belajar juga di rumah sakit ketika bekerja di Cipto, banyak yang dipelajari dan itu sangat membantu, sangat membantu eh, dan saya merasa bahwa eh, level of knowledge kita nggak jauh, bahkan sama, bahkan saya bisa bisa yakinkan bahwa kita lebih dalam beberapa hal gitu ya, untuk beberapa poin. Tapi ya itu, kalau kita bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris, kalau kita bisa paham apa yang mereka tanyakan. Eh, kalau kekurangannya ya itu kekurangannya bahasa itu aja ya. Saya cuma bahasa aja yang nggak.
nggak apa namanya yang menjadi kelemahan utama. Yang lain sih masih general ya, mungkin setiap setiap orang juga punya, setiap apa namanya orang dari berbagai negara punya kelemahan-kelemahan tertentu, misalkan cara menghadapi stres yang kayak gitu itu general. Tetapi bahasa bahasa itu memang kelemahan yang khusus orang-orang Indonesia gitu ya. Nah, itu labelnya. Jadi itu ya, dan itu bahasa bukan hal yang sulit sebetulnya. Kalau kita persiapan dengan baik itu insya Allah bisa. Nah, berapa menit lagi ya Mbak? Ingatkan saya kalau masih ini ya, kalau deket. Baik Pak, tenang Pak, nanti kita akan informasikan lagi Pak. Oke, Silakan Pak. oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa bertahan ya? Bagaimana kita bisa ber- berhasil untuk berkarir di sana, di Saudi ya? Eh, saya bagi menjadi fase persiapan dan ini nggak akan saya bahas karena tadi sudah banyak disampaikan. Persiapan di Indonesia itu ya bahasa itu aja, mungkin skill untuk pelatihan ujian-ujian prometrik kayak gitu. Itu persiapan Indonesia. Terus persiapan dari sendirinya juga, persiapan mental, bagaimana kita itu ketika datang keluar itu bukan untuk balik lagi dalam ketika kita aku nggak betah misalkan dalam 1 bulan aku balik lagi, nggak kayak gitu ya. Jadi kita memang diniatkan untuk bertahan gitu ya. Kemudian fase ketika kita di sana, nah, bagaimana kita bisa bertahan menghadapi 3 bulan pertama, karena 3 bulan pertama itu yang menentukan ya, yang menentukan karena eh, apa namanya biasanya itu 3 bulan pertama itu 3 bulan percobaan. Apakah kita lulus dan diterima gitu ya untuk tetap bekerja di sana atau sebaliknya ya, atau sebaliknya. Oke, halo Pak Ade. Ya, maaf saya itu dicas dulu Oke. ya HP-nya itu, Baik Pak, baik. laptopnya. Silakan Pak. Sebentar, lupa kalau nggak di-connect. Oke. Eh, oke. Oke, baik Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Sekiranya mungkin 15 menit lagi nih Pak. Oke. Selengkapnya kita bisa lanjut ke sesi Oke. Q&A yang udah banyak pertanyaan nih Pak dari teman-teman Ya, kita. ini lebih udah sebentar lagi kayaknya. Kiat sukses bagaimana ini untuk persiapan di Indonesia? Ya, kalau yang saya sendiri rasakan, yaitu tentukan tujuannya kita. Tujuan itu harus ditentukan betul-betul kita ke sana itu untuk bekerja untuk berapa tahun minimal gitu ya. Untuk mau kemana itu harus harus jelas dari awal ya. Kemudian bahasa jelas, bahasa Inggris, kemudian knowledge and skill. Kalau bisa ada keahlian, misalkan keahlian tertentu, misalkan hemodialisis. Walaupun secara umum juga nggak apa-apa, tetapi kalau kita ada keahlian, jadi setiap kompetensi yang kita miliki itu ada nilainya. Makanya ada rumah sakit apa perawat misalkan dengan lulusan yang sama, pengalaman yang sama, tapi gajinya beda gitu ya. Itu karena kompetensinya beda. Mereka sangat menghargai setiap kompetensi kita. Kemudian pengalaman kerja harus minimal. Sekarang sih dengar-dengar ada yang setahun katanya ya. Tapi kalau fresh graduate saya nggak tahu ya, nggak tahu karena memang yang dipersyaratkan di Saudi Council-nya itu harus ada pengalaman kerja setahun minimum. Kemudian pengetahuan tentang hukum dan kebudayaan tentang negara yang akan kita datangi itu penting sekali supaya kita tidak tidak menyalahi aturan-aturan dalam suatu tempat ya. Kayak misalnya ke Saudi apa aja yang nggak boleh, apa yang boleh, gitu kita harus tahu kemanapun ya, kemanapun harus tahu. Kemudian nah ini salah satu yang terpenting juga pemilihan agen yang kredibel ya. Agen yang kredibel kenapa saya selalu menekankan ini karena mohon maaf banyak yang memang mereka hanya mengirimkan aja tanpa bertanggung jawab mereka itu akan diapain di sana gitu ya. Apakah apa yang harus mereka lalui di sana?
Mereka asal berangkat aja dari sini, bahkan dulu-dulu ya, sekarang sih mungkin mudah-mudahan udah nggak ada, sampai memanipulasi pengalaman kerja. Misalkan udah tahu nih perawat ini nggak ada pengalaman kerjanya di ruang ICU, misalkan dia dibuatkanlah pengalaman fiktif bekerja di ICU. Dan ketika perawat tersebut bekerja, ini kisah nyata ya, Mbak. Jadi ketika dia kerja di ICU, dia salah memasukkan obat-obat yang memang udah terbiasa diberikan di ICU ya. Dan salah. Akhirnya kan menimbulkan fatality dan dipanggil lah. Ternyata pas ditanya yang nggak tahu apa-apa. Ya, kemudian di crash cek, ternyata itu pengalamannya palsu. Nah, itu masuk penjara. Yang salah siapa? Yang salahnya ya itu yang perawatnya. Padahal justru ini apa istilahnya permainan agent, tetapi yang kena ya perawat sendiri, dia yang di penjara. Nah itu makanya harus hati-hati, yang benar-benar kredibel, yang benar-benar bertanggung jawab mempersiapkan yang apa ideal gitu ya, persiapan yang ideal, yang memberikan informasi nggak manis-manis aja. Jadi itu yang teman-teman harus cari. Nah, fase persiapan ini merupakan fase yang sangat penting ya, yang akan menentukan karir teman-teman di luar negeri, terutama di Saudi. Ya, 90% kegagalan itu karena kurangnya persiapan. Itu aja, kurangnya persiapan sehingga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketika datang baru tahu ya mereka shock. Nah, nah itu susah kalau udah nyampe di negara tujuan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa bertahan di sana ya? Ketika kita sudah datang, sudah lulus, maka seperti saya sampaikan tadi, 3 bulan pertama itu merupakan masa yang sangat menentukan karena sebagian besar aturan di sana 3 bulan pertama itu yang merupakan masa trial. Trial apakah kita bisa diterima apa enggak. Nah itu sangat stres sekali. Tetapi insya Allah kalau memang kita udah siap, tujuan kita udah kuat, persiapan kita sudah matang, insya Allah itu 3 bulan pertama itu walaupun stres kita bisa lalui ya. Kita tetap supaya bisa bertahan menjaga profesionalisme, kemudian disiplin, dan terbawa ya terbawa apa namanya nggak disiplin sama orang yang nggak disiplin. Kemudian ini saya tambahan sadar dari sebagai ekspatriat. Kenapa saya sampaikan ini penting? Karena eh, bukan diskriminatif ya. Cuman terkadang di Saudi nggak tahu kalau di tempat lain. Di Saudi itu mereka memprioritaskan warga negaranya, ya, memprioritaskan warga negaranya dalam hal apa? Dalam hal misalkan benefit, dalam hal salary, kita nggak bisa walaupun level kita sama misalkannya, tapi kenapa ya kita misalkan kerja kita sama nih, sama-sama levelnya sama, yang kerjain sama, tapi gajinya beda. Nah, di Saudi itu gitu, mereka ada stratifikasi salary. Gaji lokal tuh berapa, gaji dari US tuh berapa, gaji dari Europe berapa, paspor dari India berapa, paspor dari Indonesia berapa. Nah, itu berbeda-beda. Itu mungkin yang bikin kita kadang-kadang salah satu kelemahan di Saudi Arabia. Kadang kita jealous misalkan, oh, kita kerjanya sama tapi gajinya beda. Tetapi mereka alasannya menentukan itu karena yang namanya adil itu proporsional katanya. Adil itu proporsional. Misalkan gini, kita gajinya sama orang Saudi, padahal living cost kita jauh lebih beda, mata uang kita jauh lebih beda. Ya, kita misalkan sama orang US beda juga, karena ini berdasarkan mereka ya, karena kebutuhan mereka itu beda dengan kebutuhan kita. Ya, jadi versinya adil mereka itu proporsional. Jadi ya kita harus legowo aja untuk hal ini ya. Makanya kita harus bersadari, oh saya ekspatriat, ya selama saya enggak didolimi, selama saya memang sesuai dibayar dengan apa yang ditentukan, yang disepakati ya nggak apa-apa gitu. Adapun mereka dapat lebih, misalkannya orang Saudi, dan ada juga yang lebih rendah dari kita. Ya, jadi itu yang harus kita legowo. Kemudian memahami makna merantau bahwa kita itu di sana tuh bukan untuk bersenang-senang, gitu ya. Kadang-kadang kita terjebak dengan
gaya hidup terjebak dengan kemudahan yang ada di sana, ya. Misalkan di Saudi ini semuanya petrol murah, dan mobil juga murah, tempat-tempat belanja juga, ya kalau saya bilang lebih murah ya dibanding dengan kita, walaupun hampir sebanding, tetapi maksud saya dengan apa, penghasilan yang jauh lebih besar, tetapi kita living cost-nya hampir sama, tentunya kita akan lebih senang kan. Jadi kadang lupa kita bahwa oh di sini itu saya harus saving, ya, bukan untuk expense gitu. Itu aja. Jadi jangan sampai ketika kita akhir tahun, misalkan akhir kontrak, kita pengen pulang, tetapi nggak ada apa-apanya. Padahal kalau hitung-hitungan misalkannya harusnya, karena kan ada housing allowance, ada semua allowance, bahkan untuk perempuan itu ada food allowance juga, ada makanan allowance-nya, ada tambahan untuk makanan. Jadi sangat kecil kebutuhannya gitu ya. Jangan sampai ketika kita mau pulang nggak punya apa-apa. Nah itu. Jadi karena kita ya itu terjebak dengan kemudahan, terbawa dengan hedonisme sana misalkan, ya. Ya, itu buat apa kita jauh-jauh gitu ya ketika kita pulang nggak ada apa-apanya. Kemudian, nah ini salah satunya lagi harus aktif dalam kegiatan-kegiatan dan komunitas ekspatriat. Karena ketika kita datang terus nggak ada siapa-siapa, kita tuh jenuh, jenuh, kemudian merasa kesepian, nggak ada teman gitu ya. Itu yang saya rasakan 6 bulan pertama itu. Karena waktu itu saya belum ketemu teman-teman dari mana, dari Indonesia. Ternyata banyak sekali ketika saya cari, kemudian bergabung dengan apa namanya, kegiatan-kegiatan mereka, komunitas mereka, akhirnya saya pun pindah rumah. Ketika dulu saya tinggal di compound dalam kompleks rumah sakit, akhirnya saya pindah keluar karena tahu di sana ada komunitas Indonesia. Ah, jadi ramai gitu ya. Jadi serasa di Indonesia aja ada kegiatan-kegiatan nasional di kedutaan, kita ikut, kita kumpul-kumpul. Itu justru rasa nasionalisme itu lebih tinggi ketika kita menjadi minoritas di negara orang, dan itu akan menghilangkan kejenuhan, menghilangkan kesepian, ya, menghilangkan rindu ke keluarga, mengurangi lah istilahnya, bukan menghilangkan. Kemudian, nah ini salah satu komunitas yang ada di Riyadh, namanya Japri, Indonesian Community in Riyadh. Nah ini komunitas ini ini gabungan dari semua, lintas profesi, lintas dari mulai sopir, dari mulai profesional, dari semuanya ada digabung jadi satu tanpa memilah-milah latar belakang. Kita bersatu, kita ada kegiatan-kegiatan olahraga, pertandingan misalkan bulu tangkis, pertandingan sepak bola, terus ada acara-acara keagamaan, kayak kemarin halal bihalal, ada acara nuzul Quran misalkan ya. Itu kegiatan-kegiatan itu terus, ya. Kan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi ini bagaimana misalnya untuk dapetin driving license di sana, bisa tanya, semuanya bisa bantu, saling sharing informasi. Teman juga ada organisasi profesi, kebetulan di KSA juga kita sudah dibentuk perwakilan dari KPNI. Jadi kalau yang berurusan dengan misalkan perpanjangan STR bisa kita bantu, nggak seperti dulu waktu sebelum ada DPLN di KSA. Ini juga ada forum komunikasinya lewat WhatsApp, teman-teman bisa berbagi informasi tentang masalah, tentang ujian gitu ya, tentang semuanya, tentang lowongan kerja bahkan, ya. Tentang lowongan kerja, uh, banyak yang pindah, misalnya, oh aku sudah habis kontrak nih dari rumah sakit A, ternyata nih tempatku misalkan ada nih yang lagi cari dengan benefit yang lebih. Teman-teman bisa langsung transfer ya kalau sekarang, jadi nggak harus keluar lagi dari KSA, bisa transfer di dalam. Ini salah satu, saya angkat contoh salah satu teman perawat yang ada di Jeddah, ya. Dia mengisi ke apa namanya istilahnya, kesuntukannya dengan berkreasi. Beliau menulis buku Untold Story of Indonesian Nurse in KSA.
Ini dijual ya, saya bukan promosi, ini dijual juga di Shopee ada. Beliau sharing ke saya karena baru meluncurkan buku dalam versi bahasa Arabnya. Nah, ini ada bahasa Arabnya. Jadi teman-teman tidak melulu kerja di sana tuh, ya. Teman-teman bisa berkreasi, bisa belajar apapun, ya, bisa belajar apapun. Karena waktunya lebih banyak di sana, lebih banyak luangnya daripada kerjanya, ya, dibanding dengan kita di sini. Nah, ini sebagai penutup, ya ingat ada satu pepatah, dua musuh besar dalam kesuksesan ya, secara umum, yaitu kata tapi dan nanti. Ya. Jadi kita harus stop making excuse. Nah, karena aku mah nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ini, stop kayak gitu. Kalau belum bisa, belajari, ya gitu. Dan jangan dinanti-nanti. Misalkan nanti aja, misalkan tahun depan, nanti aja bulan depan. Karena kenapa? Karena kesempatan itu nggak pernah datang. Hanya mungkin sepersekian ribu datang 2 kali. Sebagian besar nggak pernah datang 2 kali. Ketika ada kesempatan, kesempatan untuk belajar, maka ambil. Kesempatan untuk bekerja ke luar negeri, ambil. Itu yang saya lakukan dulu. Saya ambil resiko dengan keluar dari ASN, ya. Padahal tempat yang saya belum tahu dan saya pergi tanpa agent, tanpa siapapun yang saya tahu di sana. Tapi kebetulan ada kesempatan, saya ambil dengan resiko. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau di nanti-nanti belum tentu, karena standarnya udah beda lagi gitu ya. Ini foto lama. Ini tim saya King Faisal itu ada sekitar sekarang tuh 13.000 staff satu rumah sakit itu. Saya kebetulan satu-satunya orang Indonesia di sana. Mudah-mudahan kedepannya ada teman-teman yang bisa menyusul. Dan ini tim saya cuma ada 9 waktu itu, sekarang udah 11 tim untuk di bedah jantung untuk bekerja seperti yang sebelah kanan ini. Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Ade, menarik banget nih ya penjelasan-penjelasan hari ini dari Pak Ade terkait dengan healthcare workers award ya Mas ya. Pak. Nah, Pak Ade, saat ini kita udah banyak pertanyaan nih dari peserta-peserta yang hadir di webinar hari ini. Boleh nih Kakak admin dibantu nih, ada pertanyaan apa aja nih? Oke, nah Pak Ade, yang pertama Pak, untuk karir perawat selain di rumah sakit, gimana nih Pak? Contohnya profesi paramedik untuk proyek migas atau konstruksi. Apakah ada peluang lain untuk kita nih nanti yang lebih berkecimpung di dunia medis lapangan, Pak? Untuk paramedik ya, Betul. ya untuk paramedik di Saudi sementara untuk paramedik nggak tahu apa standarnya sama yang disebut dengan paramedik di sana atau di sini ya. Kalau di sana tuh yang disebut paramedik itu adalah orang-orang yang bekerja di ambulans, itu paramedik ya, untuk ambulans. Untuk di Saudi sendiri saat ini masih untuk paramedik itu didominasi oleh eh, lokal ya, didominasi oleh lokal dan beberapa ekspat dari US dan Middle East. Saya belum melihat ada paramedik dari Asia. Ya, tetapi untuk di negara lain kayak seperti di Qatar dan terutama di Qatar banyak teman-teman kita perawat terus ngambil paramedik tes ya untuk bisa jadi paramedik untuk bekerja di ambulans. Nah, kalau untuk perawat yang bekerja di perusahaan sebagai perawat perusahaan, misalnya apa ya untuk di K3 ya namanya. Itu banyak, ada beberapa ya, ada beberapa termasuk untuk proyek yang besar itu sekarang NEOM. Itu banyak rekrut teman-teman untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan konstruksi dan perusahaan-perusahaan yang yang terlibat dalam pembangunan di NEOM. Begitu. Oke, jadi kalau di sana itu paramedik itu yang bekerja di ambulans gitu ya Pak ya?
Cuman tidak Ya, kalau di Qatar tidak menutup kemungkinan perawat di kita bisa bekerja sebagai paramedis di sana. betul betul. Karena ada beberapa teman ya, Mhm. ada beberapa teman, bukan satu bukan dua, yang mereka basicnya perawat, kemudian ngambil ujian paramedik dan mereka lulus dapat sertifikasi paramedik kayak gitu. Hmm. Ya, Oke, menarik, menarik. Oke, boleh nih kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak Ade. Oke, berapa lama Pak pengalaman kerja Pak Ade saat diterima bekerja di KFH KSA Pak? oh ya, saya bekerja di sebelumnya di pelayanan jantung terpadu RSCM itu dari tahun 2004 sampai 2010, berarti 6 tahun ya, 6 tahun. Jadi nggak instan, ya. Jadi nggak lulus, nggak lulus kuliah langsung pergi, nggak. Saya memang banyak justru banyak belajar di pelayanan jantung terpadu, kemudian banyak belajar di National Heart Institute Kuala Lumpur. Nah, itu sebagai justru real learningnya di situ sebagai modal saya untuk bekerja di King Faisal Hospital. Oke, jadi banyak prosesnya Pak ya untuk mencapai di posisi saat ini. Ya, karena kenapa saya sampaikan begitu, teman-teman, jangan sampai apa namanya harus meluruskan persepsi bahwa ketika kita ke luar negeri itu bukan untuk belajar, ya. Kita bekerja di luar negeri itu bukan untuk belajar. Karena kenapa? Mereka itu membutuhkan orang yang skillful, bukan bukan mendatangkan atau membayar orang untuk belajar di tempat dia. Enggak. Jadi walaupun iya kita dapat pengalaman, tapi tujuan kita bukan untuk cari pengalaman ya, karena kita memang harus siap dengan pengalaman ketika kita kerja di luar. Dan kayak saya pikir semua perusahaan juga sama. Ketika kita hire someone, ya, ketika kita merekrut seseorang, kita berharap bahwa mereka yang dia rekrut itu skillful ya. Nah, ya sama aja. Ketika kita ke luar negeri, kita harus punya skill dan knowledge yang cukup. Jadi Hmm. minimal 1 tahun pengalaman kerja supaya apa? Supaya kita tahu real lapangan di rumah sakit itu kayak gimana kerja itu. Karena Hmm. nggak selalu sama dengan apa yang kita pelajari ketika di bangku kuliah. Hmm. Menarik Pak. Jadi emang harus mempersiapkan diri dulu ya sebelum bisa Betul, berangkat bekerja langsung terjun ke lapangan di luar negeri Pak. betul. Oke, baik. Boleh nih kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Nah, kalau kita sudah sebagai profesional Pak di Jakarta, misalkan di graphic design gitu ya, ada nggak sih Pak peluang bekerja di luar negeri khususnya di Saudi sendiri Pak, di luar Banyak, dari nurse ini Pak? banyak, Apa banyak. aja nih Pak? Saya alhamdulillah karena bergabungnya dengan Japri tadi, hanya saya banyak Hmm. teman-teman yang dari telekomunikasi, dari yang bekerja di engineering, terus khususnya perminyakan, kemudian ada yang dari otomotif, gitu ya, teknisi otomotif yang di Toyota, seperti Toyota, Lexus, itu banyak orang kita. Ya. Hmm. Untuk grafik desain juga dulu pernah ada 1 orang, kemudian beliau sudah keluar, itu dia sebagai arsitek perempuan. Hmm. Eh, ada juga pernah kayak Hmm. gitu. Jadi semua ada. Cuma memang proporsinya memang beda-beda gitu ya. Hmm. Beda-beda dan kebetulan untuk tenaga perawat saat ini yang memang sangat dibutuhkan Hmm. karena mereka kekurangan gitu. Oh, oke. Kalau tadi yang arsitek ini di penempatan itu di mana nih Pak? Lingkungannya Pak? Biasanya di perusahaan-perusahaan kontraktor Hmm. biasanya. Hmm. Perusahaan-perusahaan kontraktor ya. Oke, oke. Baik, boleh nih kita lanjut nih apa ya? Oke, Pak Ade izin bertanya Pak. Pak Ade dapat kesempatan kerja di luar negeri ini awalnya dari mana ya? Dan apa yang meyakinkan Bapak nih untuk mau nih berangkat merantau ke negara lain nih Pak? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi kenapa saya yakin duduk pergi keluar? Karena ya awalnya karena memang kondisi saat itu apa namanya istilahnya apa ya? Kondisi ke ekonomi saat itu ya. Jadi kami waktu itu tinggal di Depok.
sebenarnya nggak kekurangan, kekurangannya cukup lah. Sebagai ASN, alhamdulillah saya tidak apa namanya tidak menolak rezeki. Eh, tapi saya berpikir waktu itu pergi pagi, karena tinggal di Depok terus kerja di Jakarta kan. Pergi itu subuh-subuh kan, naik kereta dan eh, anak masih tidur gitu ya. Kebetulan alhamdulillah punya anak waktu itu masih kecil. Anak masih tidur, kemudian pulang juga, pulang malam kadang harus nunggu dulu, nunggu kereta kan, tunggu pulang malam. Nyampe anak kadang sudah tidur juga atau kita sudah capek. Jadi sepanjang kereta tuh saya saya selalu berpikir saya tidak mungkin bertahan kayak gini gitu ya, terus-terusan kayak gini. Jadi saya harus cari alternatif lain. Dan sebelum itu saya memang punya teman yang bekerja di luar, tapi bukan orang Indonesia, orang Malaysia waktu itu, yang classmate saya waktu belajar. Dia sudah duluan kerja di sana di Saudi Arabia. Saya dulu nggak berpikir ke Saudi Arabia. Saya mungkin berpikir waktu itu karena saya pernah belajar di Malaysia, mungkin saya bisa ke Malaysia mungkin lebih bagus sedikit ya daripada di Indonesia. Tapi tiba-tiba ya itu jalannya begitu karena ya itu setiap pulang pergi saya selalu berpikir dan berdoa, ya ya Allah kasih saya jalan yang lebih baik gitu ya. Kalau keinginan ke luar negeri memang dari sejak kuliah saya memang ingin, ingin sekali karena sering nonton mungkin ya, sering nonton terus lihat profesionalisme mereka kerja di luar itu orang luar, oh kayaknya asik juga gitu. Nah, tetapi waktu itu nggak ada jalan kan. Hmm. Saya pikirnya ya udah, saya yang penting kerja dulu, yaitu kerja di Cipto. Ya, itu mas selama kerja itu ya itu saya berpikir saya nggak bisa kayak gini. Saya sudah apa namanya sudah kerja sekian tahun, mungkin harus cari yang lebih baik. Dan alhamdulillah kalau ngasih jalan, tiba-tiba tempatnya itu nanya gitu ya teman saya yang orang Malaysia tuh, Dek kamu nggak minat keluar kah katanya gitu. Keluar kemana? Ke sini, King Faisal. Nah, itu bagus ke sini bagus. Ya udah, nah dari situ sebenarnya jadi pembicaraan sepele, dikira cuma bercanda kayak gitu. Oke kata saya, ya udah karena kirim CV. Saya tanpa beban saya kirim CV lah, saya kirim CV. Akhirnya ya bersambung sampai saya berangkat. Dan ketika berangkat memang itu bebannya di situ karena memang saya berangkat tanpa agent, tanpa siapa-siapa gitu ya, hanya mengandalkan teman, yang teman pun bukan teman dekat banget, teman ya karena kan teman beda negara nggak tahu gitu ya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah jadi karena keyakinan saya memang berniat baik, niat baik untuk keluarga, untuk semuanya gitu ya. Ya alhamdulillah Allah ngasih jalan sampai sekarang masih bertahan. Nah, gitu. Jadi karena intinya karena pertemanan itu sebetulnya. Karena pertemanan. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang gampang, banyak ada agent yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk bisa keluar. Ya. Tapi yang saya rasakan, yang paling penting itu keyakinan dan kekuatan niat kita bahwa oh, saya harus berangkat keluar, saya harus lebih baik, gitu. Nggak bisa stay dalam satu titik. Nah, itu aja sih yang penting. Hmm. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kalau dari Bapak sendiri Pak, di saat sudah merasakan bekerja di Indonesia maupun merantau ke Saudi ya Pak, Ya. ada nggak Pak perbedaan yang signifikan nih Pak di kehidupan Bapak di saat bekerja di Indonesia maupun di luar Pak? Oh, ya. Iya jelas Pak. Segi financial sih jauh lebih, alhamdulillah segi financial bukan sebagai masalah lagi saat ini. eh, dari segi hubungan keluarga ternyata itu yang sekarang yang ditakutin ya, karena kita berjauhan misalkan sama orang tua. Tetapi ternyata saya bandingkan ketika saya kerja di Indonesia nih, ya orang tua saya di Sukabumi, saya kerja di Jakarta. Untuk jumpa mereka itu kadang setahun sekali Hmm. pas Lebaran gitu kan, Hmm. setahun sekali Hmm. atau setahun dua kali maksimum. Tapi cuma sebentar-sebentar. Cuti paling
2 minggu, nggak pernah saya cuti 2 minggu. Seminggu Hmm. paling lama tuh, seminggu nggak bisa diambil sekali. Artinya sama aja, nggak pernah ketemu gitu ya. Tapi sekarang saat di Saudi, saya tiap hari telepon bisa 2-3 kali video call ya sama Hmm. mereka ya. Anak istri ikut, alhamdulillah. Hmm. Kemudian jumpa sama mereka juga, saya cuti setiap tahun sekali. Dalam setahun itu saya cuti bisa 6 minggu, berarti hampir 1,5 bulan sampai hampir 2 bulan ya. Itu hari kerjanya doang. 6 minggu itu hari kerja, berarti plus 4 hari, 6 bulan, hampir 1,5 bulan. Saya bersama mereka terus, mereka ajak jalan-jalan, ajak kemana mereka mau ya, traktir makan kayak gitu. Mereka mau refreshing, piknik kemana saya antar. Dan saya merasakan itu jauh lebih leluasa dibanding ketika saya waktu dulu kerja di sini di Indonesia ya. Dari segi hubungan interpersonal. Kemudian yang jelas saya lebih banyak teman sekarang, Mbak. Termasuk teman-teman dari Daya Lima. Alhamdulillah yang nggak terduga justru ketemu teman-teman dari Daya Lima di sana, ketemu Pak Martin ketika kita jumpa sama stakeholder yang dari Saudi. Eh, Alhamdulillah ada teman dari Bulgaria, dari Sweden, dari Germany, dari US, Italia, semuanya banyak. Dari Filipina yang dekat-dekat, dari Filipina, Malaysia jelas banyak dari Malaysia. Nah, itu jadi banyak teman. Apalagi ya, finansial jelas. Hubungan keluarga, hubungan interpersonal, networking, semua alhamdulillah jauh lebih 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 apa namanya, lebih baik begitu Mbak. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ade. Mungkin dari teman-teman ada yang mau coba reset. Kalau nggak ada, kita ada lagi nih pertanyaan lanjutan di slide selanjutnya nih. Oke, kita lanjutin aja berarti ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini menarik nih Pak. Pak, saya tidak percaya diri dengan bahasa Inggris saya. Meskipun saya merasa bisa, saat Bapak bekerja di sana, bahasa apakah yang menjadi hambatan saat berinteraksi dengan nurse lain, dengan kerabat lain? Apakah ada diskriminasi saat bekerja? Silakan Pak Ade. Oke. Saya bisa sampaikan bahwa diskriminasi di tempat kerja itu nggak ada untuk di Saudi ya. Walaupun kita minoritas, saya itu minoritas, bukan hanya minoritas, saya tuh minoritas banget gitu ya. Karena saya sendiri di sana. Hmm. Beda mungkin dengan teman-teman kayak kerja di Sulaiman Al Habib, rumah sakit lain itu ada beberapa yang bahkan ratusan, satu rumah sakit itu orang Indonesianya ratusan. Saya di King Faisal itu sendiri, nggak ada orang lain. Bahkan ketika saya sampaikan bahwa saya dari Indonesia, mereka nggak percaya. Oh, kamu dari Indonesia ya? Saya, iya. Tetapi nggak, saya tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah merasakan diskriminasi. Mereka sangat respect untuk itu. Saya bisa yakinkan itu nggak ada diskriminasi dari segi uh, kultur kita, bahkan dari agama ya, dari agama. Ya kebetulan saya alhamdulillah Islam, mereka sama Islam. Ada teman-teman yang dari India, mereka bukan Islam, mereka sangat menghormati itu. Ya. Nggak ada diskriminasi sama sekali. Kemudian apa yang kendalanya bahasa awal-awalnya kalau kita sudah belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, misalkan sudah terbiasa les, sudah minimal ujian IELTS gitu, trial, misalkan kita tahu oh, trial kita berapa skornya. Kalau misalkan 7 ke atas, insya Allah nggak ada masalah ya. Itu yang saya alamin. Karena saya nggak diharuskan kita ambil IELTS atau TOEFL ya, tetapi saya dulu pernah untuk apa istilahnya untuk meyakinkan diri saya aja, saya ikut dan ternyata memang nggak ada masalah kita. Ya sedikit-sedikit wajar lah nggak paham ya, karena kita nggak terbiasa aja. Tapi lama-lama sih paham. Dan kalau nggak paham, sana jangan 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 sungkan untuk nanya. Oh saya nggak ngerti apa maksudnya ini, misalnya gitu. Jangan jangan sungkan nanya aja. Pasti diklarifikasi kayak gitu. Jadi insya Allah kalau sudah belajar bahasa Inggris itu modal yang cukup. Nggak, masalah confidence itu menyusul. Yakin aja. Gitu. Oke, jadi mulai menyiapkan skill teknis maupun bahasa ya, Ya, Pak ya. cuma satu Mbak. Bahasa Hmm? Arab. Bahasa Arab itu memang itu kendala saya sampai saat ini.
karena apa? eh, saya kebetulan kerja di ruang operasi dan nggak berinteraksi Hmm. langsung dengan pasien, ya. Hmm. Jadi nggak komunikasi dengan pasien, komunikasi sama rekan sejawat yang dari ya kebetulan di King Faisal itu multi banget, multicultural dari US, kadang surgeonnya dari US, anestesianya dari Europe misalkan. Jadi bahasanya bahasa Inggris semua. Nah, jadi nggak ada yang ngajarin bahasa Arab ke saya. Hmm. Kendalanya ketika saya jalan, misalkannya keluar mau pulang gitu ya, terus ketemu keluarga pasien karena itu rumah sakit besar banget, ada yang nyasar, nanya mau kemana, mau ke ini, saya nggak paham sampai saat ini. Maka makanya saya malu kadang-kadang. Tapi alasan apa namanya jawaban saya selalu bilang ke kalau ada orang Arab yang nanya pakai bahasa Arab, saya maaf pakai bahasa Arab tahu saya maaf maklum Anda jadi saya mohon maaf saya nggak paham saya orang baru. Selalu gitu. Jadi mereka oh, oke oke. Tapi itu sekarang mah berubah ya. Dalam 3 tahun terakhir itu jauh berubah. Mereka sekarang udah ngerti bahasa Inggris orang Arab itu. Banyak kan. Jadi nggak masalah. Hmm. Oke, oke. Kalau dari Pak Ade sendiri belajar bahasa Arab juga, Pak? Itu belajar dikit-dikit saya dari ya teman-teman lah. Suka karena ada juga teman orang Arab tuh suka diledekin. Kamu udah lulus 10 tahun lebih nggak bisa bahasa Arab sini. Ya kata saya tuh, kamu nggak pernah ngajarin. Nah, aja suka ya simple word bisa lah sekarang dikit-dikit. Oke, oke, oke. Nah, kita lanjut nih, Pak. Ada pertanyaan. Oh, ini nih, ada pertanyaan Pak berikutnya nih, Pak. Di mana informasi lowongan-lowongan khusus di Saudi nih, Pak? Kita bisa dapat dari mana nih, Pak, informasinya, Pak? Oke, ada dua. Sekarang tuh di apa namanya Saudi itu udah menjalin kerjasama MOU G2G ya G2G. Tapi baru deal ya. Jadi artinya rekrutmennya belum mulai, tapi insya Allah dalam dalam katanya sih dalam waktu yang tidak akan lama. Informasi itu berarti adanya di channel-channel Badan Pendapatan Tenaga Kerja ya kayak gitu. Nah itu yang untuk G2G. Nah untuk yang private to private atau private to G, kayak misalkan dari agen-agen private di Indonesia, ada yang masuk ke private hospital, ada yang ke general hospital. Nah, informasi itu tentunya dari bisa teman-teman dapat dari eh, perusahaan-perusahaan tadi, ya, agen-agen tadi. Itu bisa. Yang kedua, teman-teman juga bisa dapatkan dari komunitas komunitas perawat yang ada di KSA ya dari kami gitu ya. Karena kita sering berbagi kita butuh ini, kita butuh perawat ini. Tapi biasanya ya informasi yang kita sharing itu kebutuhannya kebutuhan bagi teman-teman yang benar-benar sudah ready. Artinya sudah ready dengan STS, sudah ready dengan Prometric. Jadi sudah qualified secara apa namanya secara registrasinya sudah. Karena mereka gak mau ribet ribet lagi jadi semacam direct lah, gak mau urusan-urusan apalagi kamu udah siap kerja, semuanya sudah siap. Nah, itu bisa dapetin dari kita dari teman-teman yang ada di Saudi. Ada juga dari eh, kedutaan, kedutaan. Tapi mereka kalau kedutaan biasanya nggak nggak membuat announcement. Biasanya akan disampaikan langsung ke Indonesia. Ya. Jadi bagaimana dapat informasi yang valid? Ya, informasi yang valid tentunya teman-teman bisa browsing aja nanti dari agen-agen yang ada di Indonesia, termasuk mungkin dari Daya Lima Recruitment di Betul, bisa Pak. ya. itu itu saya bisa sampaikan karena kenapa Daya Recruitment itu saya lihat agen dengan basic pemberdayaan sumber daya manusia justru. Jadi basicnya bukan agensi pengiriman tenaga kesehatan. Nah, itu yang teman-teman harus cari ya karena kenapa saya tadi karena 90% teman-teman yang gagal itu karena kurangnya persiapan dan kurangnya pengetahuan. Nah, gitu. Dan itu hal yang penting ya.
Oke, mungkin boleh saya tambahin sedikit ya Pak ya, terkait dengan Ya, informasi ya, menarik dari Pak Ade sebelumnya. Jadi memang ya. betul sekarang, saat ini Daily My Recruitment dan juga Perantau Global sedang menjalani, program untuk, menjembatani peluang kerja di luar negeri. Untuk talenta-talenta di Indonesia yang, ingin merantau nih kerja di luar negeri. Nanti, teman-teman semua di sini bisa langsung follow ke sosial medianya Daily My Recruitment dan juga ke Perantau Global di Instagram. Jadi dari rekrutmen pun sering posting-posting lowongan kerja yang menarik dan insya Allah lowongan kerja ini akan terus menambah supaya peluang untuk teman-teman kerja di luar ini semakin banyak seperti itu sih Pak. Oke, mungkin kita bisa lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak Ade ya. Aku ingin banget kerja di luar negeri Pak, tapi susah dapat izin dari keluarga. Apakah Bapak Ade ada advice nih Pak untuk pertanyaan berikut? Ya, itu sama yang seperti hal yang saya alami dulu. Ya, bayangkan mungkin saya lebih resistensinya lebih berat daripada teman-temannya. Karena kenapa? Saya sama istri sudah PNS, ya, artinya sudah PNS dan secara aslinya kalau di kita ya, culture-nya udah PNS ya udah secure lah. Sebenarnya nggak ada kan PHK kan kayak gitu. Jadi udah secure waktu itu. Sudah ada anak satu masih bayi, ya. Dan dua, sorry, anak saya dua, masih kecil-kecil. Yang satu masih bayi, satu cuma beda 2 tahun. Yang ketiganya orang tua, dua-duanya itu fanatik dengan PNS. Itulah salah satu saya masuk dulu disuruh dimasuk ke eh, belajar perawat karena kesehatan memang gampang kerjanya dulu, ya. Saya keluar direkrut langsung jadi PNS waktu itu. Jadi artinya keluar itu oke udah bebas ya. Alhamdulillah udah beres, udah lega gitu. Mereka udah aslinya udah plong gitu ya. Karena udah sesuai kerja apa lulus kuliah eh udah menikah, PNS juga ya apalagi gitu ya. Nah, tiba-tiba saya datang bilang saya mau keluar kerja. Itu kan berat bagi mereka. Bagaimana saya meyakinkannya? Pertama, kita harus yakin ke diri sendiri dulu. Pastikan bahwa kita itu yakin apa yang kita lakukan. Misalnya, oh saya mau kerja di rumah sakit A di Saudi Arabia, penghasilannya segini, hitung-hitungannya begini. Dulu mah gitu saya. Saya dulu hitung-hitungannya begitu. Saya sampaikan ke orang tua, kalau kerja PNS dalam misalkan berapa puluh tahun, saya retired, dapat pensiun, misalkan. Itu kan banyaknya orang begitu. Saya misalkan kerja sekarang saya pindah ke KSA, ke King Faisal. Saya dapetin gaji misalkan hampir 10 kali lipat dengan apa yang saya dapat waktu itu di Saudi Arabia. Artinya apa? Saya akselerasi 10 kali lipat. Saya bilang kan gitu ke orang tua. Kenapa saya harus berkutat dengan waktu yang lebih lama ketika kita bisa mempercepat waktu. Ya, artinya saya bisa pensiun lebih awal dong, gitu ya. Hitung-hitungannya gitu. Saya bisa pensiun lebih awal, saya bisa lebih misalkan contohlah memberangkatkan orang tua untuk haji lebih awal. Saya dulu niatnya begitu. Saya ingin memberangkatkan orang tua haji. Nggak perlu saya nunggu bertahun-tahun, mungkin belasan tahun untuk nabung. Ya. Saya bisa akselerasi dalam waktu yang mungkin 1 tahun, 2 tahun bisa berangkat mereka. Alhamdulillah mereka. Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini sudah terjawab dengan jelas ya. Teman-teman semua nih mohon maaf banget nih karena keterbatasan waktu, jadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab nih, tetapi semoga materi yang disampaikan oleh Pak Ade hari ini bisa memberikan insight yang bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Oke, nah berhubung waktu kita juga hampir selesai nih ya, maka diskusi dengan Pak Ade hari ini kita akhiri sampai sini. Terima kasih banyak Pak Ade sudah memberikan insight yang sangat menarik. Kalau boleh nih, saya rangkum sedikit nih materi-materi Pak Ade hari ini. Yang pertama itu, kenapa sih kita perlu berkarir di luar negeri? Yang pasti kan karena adanya perbedaan culture ya Pak ya. Jadi kita bisa adaptasi dan juga problem solving untuk pengembangan keterampilan maupun juga pengalaman profesional ya Pak ya.
Lalu juga jika kita sudah bisa berangkat, sudah rantau bekerja di Saudi, nanti juga ada 3 bulan masa trial ya Pak ya, yang perlu kita ingat baik-baik bahwa yang perlu kita Betul. tanamkan baik-baik adalah profesionalnya, disiplinnya, maupun juga aktif dalam bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan komunitas ekspertis seperti itu ya Pak. Dan mungkin yang paling menarik buat teman-teman itu juga adalah benefitnya ya Pak ya di sana ya Pak. Tadi kan Ya, udah Pak Ade mention semua terkait dengan full asuransi, lalu juga tiket pulang ya Pak ya, yang sudah diurus langsung oleh perusahaan, akomodasi, tidak ada pajak dan juga bonus-bonus tahunannya. Seperti itu ya Pak Ade ya. Mungkin kalau dari Pak Ade ada yang mau ditambahkan lagi Pak dari summary kita hari ini Pak? cukup lah kayaknya. Cukup. Oke, oke. Baik, mungkin saya mau tambahin dikit nih. Tadi kan Pak Ade juga banyak mention terkait dengan salah satu stopper bekerja di luar itu adalah bahasa ya Pak ya. Ya, Bahasa dan juga tadi Pak Ade juga mention bekerja di luar negeri itu memang untuk mencari pengalaman, tetapi akan mencari orang yang sudah berpengalaman dulu. Seperti itu ya Pak. Jadi mungkin aku mau share nih ke teman-teman, buat teman-teman yang tertarik nih bekerja di luar negeri, bisa daftar ke beasiswa Global Nursing Development Program. Ya, yang aku mention sebelumnya, pendaftaran ini deadline-nya di tanggal 27 Mei 2024, Senin depan. Jadi teman-teman masih punya waktu nih buat bisa daftar, mempersiapkan diri, dan juga nanti bisa mengasah bahasa Inggris maupun ada bimbingan pembelajaran prometric nih, buat bisa langsung belajar nanti ke Saudi. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk mengisi feedback form yang akan kita tampilkan di layar ini atau nanti akan kita kirimkan linknya di kolom chat ini. Seperti itu. Nah, Pak Ade, terima kasih banyak ya Pak Ade untuk waktunya dan berbagi sama-sama. ilmu-ilmunya pada teman-teman hari ini. Saya jadi tertarik sih untuk jadi nurse dan berangkat juga nih Pak, jadinya ke sana Pak. Cuman kan saya belum kuliah nurse ya Pak ya. Oke, semoga sehat dan sukses selalu Pak Ade. Dan buat teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah mengikuti sesi hari ini dari awal hingga akhir ini. Semoga banyak manfaat dan juga insight nih yang bisa digunakan dengan baik untuk kedepannya nanti. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ade untuk waktunya. Terima kasih Jadi kembali. oke, buat teman-teman stay tune nih untuk webinar-webinar Pantau Global kita berikutnya. Jangan lupa untuk mengisi evaluation survey dan follow Instagram Pantau Global dan untuk bisa mendapatkan informasi-informasi webinar dan peluang kerja terbaru lainnya. Terakhir, saya Kike dari Daily Recruitment, pamit undur diri. Semoga sehat selalu. Selamat sore semuanya. Selamat sore, izin leave. Selamat sore.